Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, 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 la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mengenai insan kamil. Insan, manusia kamil yang sempurna, berarti insan kamil, manusia sempurna. Insan kamil inda ahlillah, menurut para wali-wali Allah adalah dia ya'lam kullal asma, mengetahui semua nama-nama ilahi. Insan kamil, jadi mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam al-asma'a, nama-nama kullaha, seluruh nama-nama itu. Nama-nama Allah, jika kita belajar dari awal, dari dasar, berarti nama Allah itu misalnya nama-nama Allah al-asma'ul husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Misalnya yang 99. Itu yang 99 ini yang 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak, nama-nama Allah itu tidak terbatas pada yang 99, tapi masih banyak lagi. Bahkan jika dari berbagai riwayat dikumpulkan tentang nama-nama Allah al-asmaul husna, dia nanti lebih dari 99, karena di riwayat yang lain itu ada perbedaan. Lalu nama-nama Allah ada yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ista'sarta bihi nafsak, oleh Allah disembunyikan, dan ada juga yang nama diketahui oleh sebagian orang, tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Ada yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu insan kamil, insan sempurna. Lalu insan atau manusia itu inda ahlillah, menurut para wali Allah, ada yang pertama insan kamil. Yang kedua namanya insan hayawan. Manusia hayawan. Hayawan ini hewan. Jadi manusia yang hewan. Artinya dia memang amruhu bisyahwah. Dia urusannya dengan syahwat. Melakukan apa, dia didorong oleh syahwat. Hayawan, makhluk hidup. Nah, kita ya adalah saya pribadi adalah insan hayawan, manusia hewan, karena memang banyak syahwat. Syahwat ini keinginan pribadi, makan, minum. Kalau kita ya berusaha menjadi minimal kita memang harus berusaha untuk menjadi insan kamil ini, belajar syariat, sholat, zakat, puasa, haji, rukun Islam. Lalu belajar tasawuf ini, kalau belajar tasawuf, belajar karena hati itu dia belajar hati. Misal orang tidak belajar tawadhu misalnya, maka dia sombong. Kalau orang tidak tawadhu berarti sombong, bukan dia, saya lah. Kata tasawuf itu selalu tentang diri pribadi, orang lain. Da'il khalqa li khaliqih. Makhluk itu ya udah biarkan kepada khaliknya, ada yang mengurus sendiri. Jadi memperbaiki diri gitu. Nah, di dalam thariqah karkara ini antaranya misalnya memakai muraqqa'ah, baju tambal-tambal. Memang kita tuh, dari pandangan pribadi saya, baju tambal-tambal ini baju orang gembel, nggak punya pakaian lah. Lalu pakai yang tempel, yang pakaian muraqqa'ah ini. Kalau yang saya pakai ini kan dia ini mungkin walhaq ini.
disamakan dengan baju tembel-tembel, karena ini bukan tembel-tembelan ini. Maka kenapa memakai baju tembel-tembel? Agar kita menghinakan diri. Untuk apa menghinakan diri? Ya, melatih jiwa, melatih diri sendiri. Karena orang itu semuanya pengen menjadi orang besar, pengen gagah, pengen ini itu, pengen yang dahsyat-dahsyat kan. Nah, kita tidak. Maksudnya cara untuk menjadi orang besar itu bukan dengan memamerkan kegagahan, kemewahan, bukan. Tapi dengan kita menghinakan diri. Tentu menghinakan diri ini dengan cara-cara yang tidak diharamkan oleh syariat Islam. Untuk apa menghinakan diri? Agar kita menanam ketawaduan di dalam hati, sehingga kita ini menjadi besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi agung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh kehendak diri sendiri. Jadi di antara faedahnya ada pakai merokoah, pakai baju tambal-tambal dibilang gila, memang gila. Nah, ketika kita dibilang gila misalnya, ini apakah kita marah lalu mendoakan dia semoga dapat karma misalnya? Enggak, bukan. Berarti dia masih hatinya kotor kalau begitu. Bukan dia, misalnya saya marah dibilang gila, berarti sadar diri bahwa masih ada kotor di dalam hati. Jadi kita ini lebih mementingkan batin, mementingkan hati dengan cara melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada dasarnya. Misalnya Sayyiduna Uwais Al-Qarni misalnya. Uwais Al-Qarni jadi baju tambal-tambal. Sayyiduna Umar. Jadi manusia yang sempurna, al-insanul kamil, dia mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu hubungan lalu manusia sendiri, al-insan, manusia, dhahara fi wujudil farqi wajtama'at ila wujudil jam'i. Ini perlu perenungan ini. Jadi manusia itu muncul atau tampak atau ada diciptakan, dia dhahara, timbul dari wujudul farq. Jadi dari keberadaan al-farqu. Farqu itu artinya kepingan atau keterpisahan atau al-farqu ya, keterpisahan berarti maksudnya dari banyak hal gitu. Maksudnya bagaimana? Yaitu bahwa hakikat manusia itu tersebar luas di seluruh alam semesta. Ini bagian pertama. Ya, al-insan dhahara fi wujudil farqi. Jadi hakikat manusia itu tersebar di alam semesta. Bagaimana maksudnya? Ini agar mudah pembahasannya itu. Misalnya, jadi semua manusia itu alam semesta, sebesar alam semesta yang besar ini sebenarnya adalah alam semesta itu adalah manusia besar. Lalu manusia ini adalah alam semesta kecil. Jadi manusia ini adalah rangkuman alam semesta. Nanti ini ada hubungannya dengan ketuhanan. Bagaimana maksudnya? Misalnya alam semesta ini bumi lah ya, mudahnya di bumi. Ini ada malam, ada siang. Manusia juga ada malam, ada siang. Ketika mata terbuka misalnya berarti siang kan. Ketika mata tertutup tidur berarti malam, gelap. Itu kan ada titik temu, tapi kan sangat jauh sekali ya. Maksudnya kalau di alam semesta itu ada terang karena ada perputaran matahari kan. Ada perputaran matahari, terus sinarnya gitu, terus yang terang cuman sebelah misalnya. Jadi diringkas dalam manusia itu. Diringkas.